kita harus berhati-hati apakah pelabelan teroris ini hanya untuk menjadi dalih dan menjadi dasar pelibatan TNI secara masif untuk untuk penumpasan KKB. Di Indonesia sendiri kan ada permasalahan yang lain. Di satu sisi untuk konteks Papua, sebagaimana ketika Pak Mahfud tanggal 28, tanggal 29 itu menetapkan bahwa KKB itu teroris, kemudian disusul dengan penggerakan dan penambahan pasukan di Papua. Di sisi lain ketika berbicara tentang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, itu masih menjadi polemik kan di Indonesia sendiri. Betul. Jadi jangan sampai untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, kita pada akhirnya melupakan aspek-aspek sosiologis dan aspek-aspek kultural. Jadi pasca tanggal 28-29, sebagaimana kita lihat, pembakaran dan kekerasan di Papua ternyata malah meningkat. Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, ketemu lagi dengan saya Yosi Girsang dari Tagar TV. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan tentang penetapan pemerintah yang menyatakan bahwa kelompok kriminal bersenjata menjadi teroris. Hal ini menyusul dari tewasnya Kabinda Papua, yaitu Mayor Jenderal Anumerta Igusti Putudani. Nah, pada kesempatan kali ini, Tagar TV telah mengundang seorang narasumber. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Gerakan Indonesia Optimis, Pengkaji Ketahanan Nasional, dan juga alumni dari Universitas Indonesia Bagian Kajian Strategis Ketahanan Nasional. Beliau juga pengurus pusat di Majelis Zikir Hubul Waton. Kita panggil dulu, atau kita sapa dulu, Mas Faiz Zawahir Muntaha. Halo Mas Faiz. Ya, halo Bang Yosi, apa kabar Bang? Sehat-sehat Mas, terima kasih sudah bersedia untuk menerima interview dari Tagar TV. Siap, sama-sama. Alhamdulillah sudah diberikan kesempatan untuk silaturahmi dan diskusi pada siang hari ini. Ya, Mas Faiz, kita langsung aja. Setelah penetapan ini Mas, tentunya ada masyarakat yang pro dan ada masyarakat yang kontra. Mas Faiz sendiri melihatnya seperti apa Mas? Oke. Saya melihat bahwa perjalanan sejarah konflik Papua itu adalah perjalanan sejarah yang panjang, bahkan seiring dengan perjalanan Indonesia pasca merdeka. Penetapan KKB dan pelabelan berbagai nama lah untuk kelompok separatis organisasi Papua Merdeka, mulai dari OPM, KKB, kemudian sekarang di level menjadi organisasi teroris. Saya melihat bahwa kalau dari sudut pandang undang-undang, khususnya undang-undang terorisme, memang KKB ini sudah memenuhi unsur untuk dimasukkan dan dikategorikan menjadi salah satu kelompok terorisme. Akan tetapi kita tidak hanya berhenti di situ. Jadi kalau kita merujuk ke Undang-Undang Terorisme nomor 5 tahun 2018, pendefinisian tentang terorisme, di mana terorisme itu adalah kelompok yang mengganggu ketertiban, kemudian mengadakan teror, kemudian ada motif ideologi, kemudian menciptakan teror ataupun merusak fasilitas umum, objek vital. Memang KKB ini sudah memenuhi unsur. Akan tetapi pelabelan KKB menjadi teroris tentu ada pendekatan yang berbeda. Tidak hanya bisa dari sudut pandang undang-undang saja. Karena berbicara tentang separatisme dengan terorisme itu adalah dua terminologi yang berbeda dan memang memiliki motif yang berbeda. Jadi kalaupun misalnya dikatakan bahwa OPM itu sebagai teroris, maka kita harus secara objektif gitu. Secara objektif memandang tidak hanya dari sudut pandang undang-undang saja, tapi berikut dengan sudut pandang sejarah. Seperti itu, Pak. Ya. Ada pihak yang mengatakan bahwa penetapan ini justru akan menyebabkan lebih banyak korban yang jatuh. Seperti kita ketahui, data dari 3 tahun terakhir, 2018-2020, itu dari Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua itu mencatat 263 warga sipil yang tewas, Mas. Belum lagi dari Pak Mahfud sendiri, Menko Polhukam juga menyampaikan hal yang sama, bahwa dari catatan pemerintah dalam 3 tahun terakhir ada 120 korban luka. Sementara ada korban yang meninggal karena penganiayaan. Di sipil itu 59 orang, di TNI itu ada 27 orang, dan Polri 9 orang. Dengan penetapan ini sebagai KKB sebagai teroris, apakah nantinya justru akan lebih banyak jatuh korban?
Oke, itu kan yang dikhawatirkan oleh aktivis-aktivis kemanusiaan berikut dengan pengkaji-pengkaji tentang Papua. Ya, Seperti misalnya pasca dilabelkannya OPM atau KKB ini menjadi teroris, kita harus berhati-hati apakah pelabelan teroris ini hanya untuk menjadi dalih dan menjadi dasar pelibatan TNI secara masif untuk untuk penumpasan KKB, atau dan ini pun di Indonesia sendiri kan ada permasalahan yang lain. Di satu sisi untuk konteks Papua, sebagaimana ketika Pak Mahfud tanggal 28, tanggal 29 itu menetapkan bahwa KKB itu teroris, kemudian disusul dengan penggerakan dan penambahan pasukan di Papua. Di sisi lain ketika berbicara tentang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, itu masih menjadi polemik kan di Indonesia sendiri. betul. Jadi jangan sampai untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, kita pada akhirnya melupakan aspek-aspek sosiologis dan aspek-aspek kultural. Jadi pasca tanggal 28-29, sebagaimana kita lihat, pembakaran dan kekerasan di Papua ternyata malah meningkat. Jadi melihat dari sudut pandang ini, saya melihat harus ada strategi yang komprehensif. Tidak hanya dengan pelabelan KKB atau OPM ini menjadi teroris, kemudian permasalahan menjadi selesai. Sejarah panjang konflik kita, pendekatan hanya menggunakan pendekatan militeristik itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi kita harus banyak belajar bagaimana dulu konflik Aceh ketika ditetapkan Aceh menjadi daerah operasi militer, kemudian ada perjuangan yang sangat panjang. Ternyata itu tidak memberantas, apalagi kalau dikatakan bahwa dengan pelibatan dengan penetapan bahwa KKB menjadi teroris itu akan menjadikan strategi pemerintah Indonesia untuk memberantas sel-sel separatisme di Papua itu menjadi berhasil. Sampai sekarang ketika berbicara tentang ideologi gerakan separatisme itu bukan bisa dan tidak hanya bisa dilakukan dengan pendekatan militeristik, tapi harus ada pendekatan-pendekatan yang lain. Bahkan kalaupun misalnya kita lihat dari sudut pandang sejarah ataupun sudut pandang yang lain, motif antara terorisme dengan separatisme kan ada motif yang sama, tapi ada motif yang berbeda. Motif yang samanya adalah seperti ketidakpuasan terhadap negara, kemudian adanya merasa menjadi kelompok yang termarginalkan, adanya kekecewaan terhadap sebuah sistem, adanya dogma ataupun adanya ideologi yang melatar belakangi. Nah, ketika berbicara tentang separatisme, ada perbedaan di sana. Apalagi ketika berbicara tentang sejarah Papua, itu sejarahnya sangat panjang. Bahkan ketika sidang BPUPKI antara Soekarno dengan Hatta berbicara tentang Papua pun, mereka berbeda pendapat. Ketika Soekarno mengatakan bahwa Papua merupakan, ayo kita jadikan Papua menjadi bagian daripada Indonesia, kemudian Hatta tidak sepakat dengan itu. Artinya, pelabelan teroris ini jangan berhenti di situ, karena itu tidak menyelesaikan akar permasalahan. Malah mungkin akan menjadikan situasi keamanan dan ketahanan di Papua itu semakin bergejolak, gitu. Sebagaimana perperangan panjang, contohlah, jangankan untuk sekelas OPM yang memiliki sumber daya yang luar biasa, senjata yang luar biasa, untuk sekelas teroris di Poso saja. Sampai hari ini ternyata tidak selesai. Operasi Tinombala itu sudah beberapa kali diperpanjang, itu tidak selesai. Artinya bahwa pelabelan teroris ini tidak akan menyelesaikan permasalahan. Yang akan menyelesaikan permasalahan, kalaupun misalnya pelabelan teroris itu untuk meningkatkan strategi dan rasa percaya diri, gitu, pemerintah sebagai sebuah institusi yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan ketahanan dan keamanan di Papua. Sampai situ saya sepakat. Akan tetapi kalau hanya pendekatan itu, sekelas di Poso saja sampai sekarang ternyata tidak selesai. Jadi jangan sampai pelabelan teroris kepada KKB ini menjadi industri teror, gitu, ataupun menjadi industri keamanan dan ketahanan. Jadi sebagai operasi yang terus-terusan diperpanjang sama sekali tidak menyelesaikan akar permasalahan. Contoh misalnya akar permasalahan daripada konflik ataupun dari motif terorisme dengan separatis adalah ketidakpuasan terhadap negara. Pada level ini memang Jakarta sering berdialog dengan orang Papua. Akan tetapi pernahkah orang Jakarta bertanya tentang apa yang mereka inginkan? Tidak pada elit orang Papua. Jadi bertanya itu bukan pada elit. Kalau berbicara tentang elit, pasti berbicara tentang kepentingan-kepentingan politik. Tapi coba bertanya kepada akar rumput.
berbicara tentang Papua, saya terakhir ketika ke Papua pada tahun 2019, bahkan sebelum pandemi saya juga ke sana. Saya melihat sangat gampang untuk mencintai Papua gitu dengan kedamaiannya. Jadi kalau ditanya ke orang Papua, maukah kamu merdeka? Ataupun kepada orang Papua yang tinggal di pegunungan, maukah kamu merdeka? Mereka bahkan mungkin kemerdekaan itu apa, negara itu apa, bagi mereka tidak penting. Yang paling penting bagi mereka adalah hutan-hutannya terjaga, yang paling penting bagi mereka adalah tempat akses pangan mereka itu terjaga, yang paling penting bagi mereka adalah keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Itulah yang paling penting bagi mereka. Jadi jangan sampai memang berbicara tentang Papua itu dari dulu narasinya adalah narasi elit gitu. Sebagaimana sejarah panjang New York Agreement gitu, Papera, kemudian diplomasi-diplomasi yang lain, itu kan tanpa melibatkan aspek yang lebih khusus berbicara tentang Papua gitu. Jadi dialog di Jakarta, dialog tentang Papua itu kalau bisa jangan dilakukan di Jakarta. Lakukan di dusun-dusun, lakukan di desa-desa, lakukan di distrik-distrik Papua. Ya. Pemerintah harus secara aktif hadir dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Papua, tidak hanya dalam level keamanan saja. Saya rasa orang Papua masih banyak yang cinta NKRI, hanya segelintir orang, sebagaimana dalam sejarahnya antara kemunculan KKB itu adalah pasca mereka yang tidak sepakat Papua gabung ke Indonesia, pasca New York Agreement. Kemudian mereka mendirikan dan mendeklarasikan OPM pada tahun 1971, itu kan merupakan mereka yang tidak sepakat. Dan itu pun hanya segelintir orang dari mayoritas orang Papua. Jadi kalau berbicara tentang strategi pembangunan Papua, strategi pendekatan pemerintah Papua, perlu pendekatan yang sangat holistik gitu. Jangan berhenti pada pelabelan teroris saja. Karena berkaca operasi-operasi terorisme seperti tadi saya katakan di Poso, ternyata tidak menyelesaikan permasalahan gitu. Malah sampai hari ini katanya kelompok Santoso tidak lebih dari 20 orang katakan yang tersisa, dikepung oleh TNI, dikepung oleh polisi bertahun-tahun, ternyata tidak selesai gitu. Tetap ada korban dari pihak sipil, seperti terakhir ada satu desa yang dibakar dan masyarakatnya dibunuh oleh kelompok Santoso gitu. Jadi saya melihat pelabelan teroris ini bukan strategi utama gitu. Tapi kalaupun misalnya dimaksudkan untuk penciptaan kondisi ketahanan dan keamanan, sampai di situ saya sepakat. Tapi kalau hanya di itu saja, itu tidak akan menyelesaikan permasalahan gitu, Bang Yosi. Iya, memang. Tapi apakah Anda melihat nanti ke depannya pemerintah akan menetapkan satu status, apakah darurat sipil atau darurat militer? Karena yang berkembang di media sosial ataupun di media, itu kan kalau Anda lihat ada semacam video yang disebut pasukan setan ya. Jadi pasukan ada sebanyak 400 prajurit TNI yang siap katanya akan dikirimkan ke Papua. Bahkan itu pun dapat respon dari KKB sendiri gitu ya. Betul. Dari OPM sendiri. Mereka bilang kita nggak gentar, kita siap untuk berperang untuk melawan pasukan setan TNI di Bumi Cenderawasih. Nah ini kan justru eskalasinya adalah konflik ya, malah pendekatan militer ya. Ini gimana Anda melihatnya, Pak? Ya, saya melihat sebagaimana respon dari Benny Wenda, contohnya bahwa terorisme itu bagi dia ini malah mungkin menjadi opini dan menjadi angin segar bagi OPM gitu. Kalau pemerintah kita tidak cantik dalam diplomasi internasionalnya. Karena kan organisasi separatis itu ada yang bergerak di hutan, ada yang bergerak di perkotaan, ada yang bergerak di luar negeri untuk menggalang dukungan dari negara-negara yang lain gitu untuk melobi. Kalau negara kita tidak cantik dalam diplomasi internasional, ini malah akan menimbulkan permasalahan yang baru gitu. Sebagaimana kita tahu, masalah isu HAM di Papua sebelum penambahan pasukan dan sebelum adanya pelabelan teroris ini menjadi sorotan setiap tahun gitu dari para aktivis internasional. Dan isu HAM ini kan sebagaimana kita ketahui kan transnational crime gitu, di mana setiap NGO itu bisa melaporkan shadow report ke PBB secara langsung ketika terjadi pelanggaran HAM di sebuah negara. Nah, saya melihat bahwa seperti yang dikatakan oleh Benny Wenda, dia mengatakan yang teroris itu bukan kami gitu, yang teroris itu malah pemerintah gitu yang selama ini di Papua melakukan intimidasi dan teror untuk masyarakat Papua, atau misalnya Dewan Diplomatik OPM misalnya Amatus Akobu
mengatakan tentara pembebasan nasional Papua Barat tak pernah menyerang penduduk sipil gitu. Mereka mendenial gitu, mereka menolak gitu. Mereka menganggap bahwa diri mereka itu sebagai korban. Apa yang mereka lakukan terhadap TNI, Polri berikut dengan aksi kekerasan, bagi mereka itu adalah respon. Jadi Dewan Diplomatik OPM pun mengatakan kami tidak akan tidak pernah melukai sipil, tapi kalaupun misalnya diperlukan, kata dia, untuk supaya pemerintah itu mencabut kebijakan militer di Papua, maka kami pun akan melakukan segala cara, termasuk melukai masyarakat sipil. Ini menjadi respon yang luar biasa gitu dari kalangan OPM dan KKB gitu. Jadi kalaupun misalnya kita melihat apakah akan menjadi permasalahan baru, ya akan menjadi permasalahan baru. Tapi tidak sampai saya belum melihat sampai pada daerah operasi militer gitu. Sampai dulu seperti ditetapkan dulu di Aceh ada DOM. Saya belum melihat arahnya sekarang itu akan sampai ke arah sana. Karena berbicara tentang Papua dari sejak dulu Indonesia merdeka, bahkan berbicara tentang sebelum Indonesia merdeka, itu tidak lepas dari dinamika politik internasional dan perebutan sumber daya gitu. Tidak lepas dari situ, bahkan gabungnya Papua ke Indonesia pun itu tidak lepas dari campur tangan Amerika dan di sana perebutan sumber daya yaitu Freeport gitu. Ini kalau kita diplomasi internasionalnya kurang bagus, saya melihat akan malah OPM mendapat angin segar gitu. Semakin mendapatkan peluru ketika dia berkoar-koar di dunia internasional. Tuh lihat bagaimana represifnya militer di Indonesia gitu, memperlakukan kami sebagai bangsa Melanesia gitu. Ini akan melengkapi konflik-konflik horizontal dan konflik militer yang ada antara militer dengan masyarakat ataupun antara militer dengan KKB. Karena berbicara tentang konflik militer di Papua bukan hanya dengan KKB saja, termasuk konflik militer dengan masyarakat. Contohnya dalam pembebasan hutan di Merauke saya contohkan ketika pemerintah menetapkan bahwa di Merauke itu ada program Merauke Integrated Food Estate Food dan Energy Estate. Itu kan ternyata banyak oknum-oknum militer yang malah menjadi dalam tanda petik keamanan daripada PT-PT yang mendapatkan konsesi lahan sawit di sana. Bahkan kalaupun misalnya saya bisa share salah satu slide peta bagaimana kekerasan di Papua, itu ada kekerasan yang tersentral di beberapa daerah itu antara militer dengan masyarakat gitu. Jadi saya melihat malah pendekatan militeristik itu kalau hanya itu saja tidak akan menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau ditanya tentang apakah akan merujuk kepada DOM, untuk saat ini kecenderungannya tidak ke sana. Karena untuk sampai DOM itu kan antara yang terjadi di Papua dengan yang terjadi dulu di Aceh itu masih ada gejala-gejala yang sedikit berbeda gitu. Kalau sampai ekstrim daerah operasi militer saya belum melihat itu. Itu kan sempat juga dari Gubernur Papua nih menyatakan, yang Lukas NMB itu menyatakan bahwa sebisa mungkin pemerintah mengkaji ulang untuk pelabelan ini teroris terhadap KKB. Dengan alasan dia bilang nanti akan berpengaruh negatif ke kehidupan sosial masyarakat. Contoh simpelnya seperti ketika nanti misalkan dilakukan operasi oleh oleh petugas baik dari TNI maupun Polri, bagaimana memisahkan antara masyarakat biasa dengan KKB sendiri, karena kan mereka kan di desa itu kan berbaur ya Pak. Dalam artian kalau misalkan tiba-tiba datang ke sana kan susah untuk bisa menyatakan ini yang KKB, ini yang tidak, karena sangat berbaur dengan masyarakat dan mungkin juga bagian dari masyarakat situ Pak. Ada kira-kira pada posisi yang setuju untuk pelabelan ini dicopot atau tetap dilanjutkan atau bagaimana? Silakan Pak. Saya untuk adanya pengkajian dan pengetesan secara tanggung jawab akademik ataupun dari sudut pandang akademik saya sepakat, karena sebagai negara demokrasi sampai kapanpun itu tidak menutup untuk dialog serta merevisi ulang kebijakan yang sudah diambil. Kalaupun misalnya kebijakannya tidak tepat secara sosial, historis, politik, serta ekonomi, ya kebijakan itu bisa dicabut. Jokowi sendiri sudah beberapa kali kan
mengkaji ulang ataupun menarik aturan yang sudah beliau tanda tangani kalau memang aturan itu tidak selesai. Saya rasa untuk dialog apakah KKB itu tepat di labeli teroris atau tidak, dialog itu tidak tertutup. Akan tetapi dengan adanya ketetapan ini, sepanjang belum adanya aturan yang mencabut ketetapan ini, tentu aturan ini memiliki konsekuensi hukum dan kewajiban daripada pemerintah yang memang harus kita kawal bersama sebagai komitmen kebernegaraan gitu. Akan tetapi jangan hanya mengedepankan prinsip itu gitu. Saya melihatnya seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir sekaligus closing statement mungkin dari Pak Faiz. Pak, kita kan tahu bersama bahwa konflik di Papua ini kan sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun, Pak. Ya. Bahkan mulai dari presiden kita sebelumnya Soeharto gitu. Dan sampai ke 2 periode ini Pak Jokowi yang akan selesai 3 tahun ke depan. Apakah Anda confident, apakah Anda yakin bahwa di masa Pak Jokowi konflik di Papua ini akan selesai? Atau memang jangan-jangan pilihan untuk Papua Merdeka itu adalah opsi yang harus ditempuh? Atau seperti apa sih Bapak melihatnya untuk jangka panjangnya, Pak? Oke, saya melihat Pak Jokowi sangat luar biasa. Sangat banyak yang beliau lakukan dan sangat banyak kebijakan yang beliau berikan untuk Papua gitu. Tapi bagi saya itu belum cukup untuk berbicara tentang Papua itu sendiri gitu. Kenapa belum cukup? Karena memang bisa dikatakan salah urusnya, dalam tanda petik salah urusnya Papua sepanjang hampir dari tahun 70-an gabung ke Indonesia hampir 40 tahun itu bisa dikatakan salah urus. Itu belum cukup gitu untuk menangani konflik Papua. Saya melihat bahwa yang diperlukan dan yang perlu dilakukan oleh Pak Jokowi adalah selama ini kebijakan-kebijakan dan kajian-kajian tentang Papua itu tidak melibatkan ataupun sangat sedikit sekali faktor-faktor antropologis dan faktor-faktor sosiologis itu dijadikan salah satu pertimbangan ketika mengkaji dan ketika merumuskan kebijakan tentang Papua. Kalau berbicara tentang aspek sosiologis dan antropologis di Papua sendiri sejak abad ke-17, contohnya salah satu prinsip bagi orang Papua itu satu tungku 3 batu, satu rumah 3 pintu. Bagaimana pilar antara agama, adat, dengan negara itu adalah pilar yang harus senantiasa seimbang. Bagaimana antara semua agama yang ada di Papua, antara Kristen, Protestan, kepercayaan lokal dengan Islam itu saling melengkapi satu sama lain. Itu di Papua dari dahulu sebelum Indonesia merdeka, secara konsep kenegaraan itu ada, prinsip itu sudah ada. Kemudian ketika berbicara tentang semangat komitmen orang Papua mencintai Indonesia, saya melihat masih banyak orang Papua, jadi kalaupun misalnya ada referendum dipaksakan, saya melihat masih banyak orang Papua yang sangat pro terhadap NKRI. Akan tetapi yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi, pembangunan manusia Papua itu harus melibatkan dan harus mempertimbangkan semua aspek kemanusiaan orang Papua. Termasuk ketika berbicara misalnya indikator-indikator dan akselerasi kesejahteraan di Papua. Dengan pembangunan misalnya pembangunan 1,2 juta hektar sawah di Merauke, apakah itu memang masifnya penanaman padi di Merauke, apakah itu tidak mengganggu suplai pangan yang memang eksis dan memang menjadi pangan natural ataupun pangan yang otentik dengan orang Papua? Apakah dengan pencetakan sawah di Merauke itu tidak mengganggu dusun-dusun sagunya orang Papua? Nah, ketika mengganggu kan hal itu malah menjadi kontraproduktif dan menimbulkan konflik antara kebijakan negara, kemudian adanya korporasi-korporasi yang memanfaatkan kebijakan itu, pada akhirnya konflik antara aparat negara, antara swasta dengan masyarakat gitu. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi harus lebih mempertimbangkan aspek antropologis, aspek sosiologis orang Papua. Saya lihat orang Papua sangat ramah, sangat mudah untuk kita mencintai Papua gitu. Kita satu kali ke Papua itu akan sangat jatuh hati terhadap keramahan masyarakatnya. Kita akan sangat jatuh cinta terhadap keindahan alamnya. Sedikit sekali gitu kalau misalnya orang ke Papua kemudian ada pengalaman buruk bersentuhan dengan orang Papua secara langsung. Saya melihat yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi adalah mendudukan orang Papua yang kedua adalah mendudukan orang Papua pada keadaan naturalnya. Jadi kalaupun misalnya aspek-aspek dan strategi pembangunannya Pak Jokowi itu harus lebih mendengarkan ondo afi ataupun kepala-kepala suku di Papua, kemudian pemuka-pemuka agama,
mereka harus dilibatkan. Karena saya melihat kalaupun ada orang Papua yang dalam tanda petik bengal ataupun nakal, mereka sangat hormat kepada kepala adatnya. Mereka sangat hormat kepada pemuka agamanya. Jadi ketika Pak Jokowi akan melaksanakan sebuah kebijakan, maka dengar dulu aspirasi dari mereka. Sebagai contoh misalnya Pak Jokowi ketika berbicara tentang perumusan kebijakan untuk Papua, ini orang Bappenas, orang Kemendes, semua kementerian jangan hanya berdiskusi di Jakarta, jangan hanya berdiskusi di hotel-hotel saja. Jemput semua itu ke Papua, tanyakan kepada masyarakat apa yang mereka inginkan. Barangkali contoh misalnya Pak Jokowi yang sangat luar biasa pembangunan infrastruktur. Pak Jokowi kan dalam konsep sosiologis selalu ada manifest dan selalu ada laten. Pembangunan infrastruktur di Papua secara manifest itu untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi dan pembangunan kebudayaan di Papua. Tapi ada laten yang mengikuti di sana. Apa laten yang mengikuti di sana? Pembabatan hutan, illegal logging, kemudian kekerasan-kekerasan yang terjadi, kemudian jalannya itu memotong hutan yang disakralkan oleh orang Papua. Ada potensi-potensi konflik di sana. Saya rasa kalau untuk 3 tahun ke depan masa pemerintahan Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi tidak mengindahkan dan tidak mencatat ataupun tidak mempertimbangkan faktor-faktor sosial, faktor-faktor historis, faktor-faktor antropologis kondisi kemanusiaan orang Papua, saya rasa kebijakan apapun itu akan senantiasa ada penolakan. Kebijakan apapun akan senantiasa bergejolak di Papua. Akan tetapi ketika sebuah kebijakan dari pemerintah itu berasal dari akar sosial ke orang Papuanya, saya rasa kebijakan dari pemerintah pusat itu akan tepat sasaran. Ngomongin tentang gejolak Papua hari ini, apakah kita harus tidak berbicara tentang Papua itu tidak boleh satu kacamata saja. Contoh misalnya konflik hari ini, apakah ini berkaitan dengan Pak Lukas NMB yang kemudian dipermasalahkan karena menyeberang ke Papua Nugini dengan jalur yang tidak resmi, ataupun misalnya konflik Papua hari ini berkaitan dengan dana otsus yang akan berakhir pada jilid pertama, kemudian pada jilid yang kedua pemerintah menetapkan dari tadinya 2% menjadi 2,5% untuk dana otsus untuk Papua. Ini tidak akan menyelesaikan permasalahan kalau pendekatannya masih sama. Sebagai contoh misalnya dana otsus yang kemarin. Saya kemarin dengan tim dari Universitas Indonesia mengadakan sebuah kajian, apakah dana otsus yang diperuntukkan untuk Papua 2 item untuk pendidikan dan kesehatan itu meningkatkan IPM untuk Papua ternyata tidak signifikan, bahkan untuk beberapa anggaran itu malah berbanding terbalik. Jadi untuk dana otsus sekalipun yang sekarang dinaikkan jadi 2,5%, saya lebih sepakat dana otsus itu untuk dimoratorium terlebih dahulu sebelum pemerintah melakukan kajian ulang dan melakukan penelitian apakah dana otsus itu tepat sasaran atau tidak. Termasuk pemerintah harus melakukan terhadap dana otsus itu adalah audit terbalik. Apa audit terbalik? Apakah benar dana otsus yang digelontorkan 120 triliun lebih itu benar-benar dipakai untuk pembangunan Papua? Sangat mudah untuk mengaudit. Apakah misalnya dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah itu dicairkan di Papua atau ternyata malah dicairkan di Jakarta? Ataukah memang dana otsus di Papua itu tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya ataukah tidak? Bahkan sebagaimana yang dikatakan dan berbagai publikasi, ada dana otsus untuk pembangunan gereja, gerejanya tidak ada. Kemudian ada dana otsus yang kabarnya malah mengalir kepada OPM. Jadi malah jangan sampai dana otsus itu hanya menjadi gulali politik antara elit politik Papua dengan elit politik Jakarta. Jadi ibaratnya lu pejabat Papua lu gak usah teriak merdeka, lu gua kasih, gua tambah anggarannya. Jangan sampai berhenti di situ gitu. Dana otsus saya sepakat diberikan kekhususannya untuk Papua, akan tetapi pencairannya, skema untuk pemberiannya, skema untuk pelaksanaannya itu harus dikaji ulang. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi selain untuk dana otsus, kemudian yang kedua, yang pertama tadi ada pelibatan aspek-aspek sosial, aspek-aspek antropologis ketika mengkaji melaksanakan dan merencanakan pembangunan untuk Papua. Kemudian aspek yang selanjutnya yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi adalah penguatan diplomasi internasional. Karena bergabungnya ke Papua ke Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak lepas dari dinamika politik internasional. Dulu ketika
pada waktu itu masih era perang dingin antara Indonesia beberapa kali ke PBB mengajukan Papua untuk dimasukkan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ternyata Belanda tidak memberikan itu. Papua bergabung ke Indonesia itu pasca Amerika pada waktu itu dengan New York Agreement-nya, kemudian ada perpera. Itu kan tidak lepas dari diplomasi internasional, termasuk pada hari ini. Yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi adalah penguatan diplomasi internasional sebagai strategi yang ketiga. Ya, saya rasa saya optimis kalau Pak Jokowi lebih mendudukan orang Papua itu sebagai subjek. Jangan mengulang kesalahan sebagaimana sejarah Indonesia itu berjalan. Hanya mendudukan orang Papua sebagai objek dan tanah Papua sebagai objek. Perundingan antara orang Papua tidak melibatkan orang Papua sebagaimana tahun 62. Saat ini di era Pak Jokowi, di negara yang semakin maju, di negara yang semakin demokratis ini, mendengar aspirasi orang-orang Papua, apa yang mereka inginkan, itu sangat penting. Jadi yang keempat itu yang sangat penting bagi saya, tempatkan orang Papua dan bumi Papua itu sebagai subjek. Sehingga dalam perencanaan pembangunan, dalam setiap perencanaan kebijakan, mereka selalu dilibatkan aktif gitu. Saya melihat seperti itu, Mas. Baik. Terima kasih Pak Faiz Jawahir Muntaha untuk waktunya berdiskusi dengan Tagar TV. Sampai ketemu kembali. Siap.